Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan kembali antara Irene Sukandar yang akan melawan Alenka Petsonikova. Ini adalah pertandingan yang terjadi pada lanjutan European Women Chess Club Cup yang terjadi pada tahun 2022 ini. Ini adalah target yang akan dicapai oleh Irene Sukandar untuk mencapai Grandmaster yang disetarakan dengan pria. Di sini Irene memegang pedak hitam dan Alenka memegang pedak putih. Mari kita saksikan pertandingannya dimulai dengan kuda di F3 dan ini adalah Yukertot opening dan dibalas Irene dengan kuda di F6 dan ini adalah satu line dengan kuda, dilanjutkan pion di G3 dan ini adalah King's Indian Attack dengan persiapan untuk fianchetto gajah. Jawaban Irene adalah dengan pion di D5 dan dilanjutkan fianchetto gajah, pion maju di E6 dan pion maju di D4, pion maju di C5 mengajak pertukaran pion pusat putih dan di sini diajukan kembali pion di C4, berarti ada dua aduan yang siap dimulai dan di sini Irene memilih pion di C4 dan putih melanjutkan dengan sekat dengan menteri di A4 dan setelah ditutup dengan kuda baru di sini putih melakukan rokade pendek di langkah ke-7. Kita melanjutkan dengan pion di A6 dengan tujuan mendorong pion maju untuk mempertahankan pionnya. Tapi di sini pion putih makan di C5. Dan dilanjutkan dengan gajah makan di C5. Karena apa? Di sini kita mundur selangkah. Pilihannya adalah dengan pion maju di B5. Ini adalah en pasan. Karena tadi sebelum pion makan hitam baru bisa nanti diterapkan pion maju sekaligus ancaman pada menteri. Berhubung ini sudah terjadi pion makan, maka otomatis jika pion didorong akan jadi en pasan, dan jika ini diterima putih melakukan en pasan maka ini akan jadi kerugian untuk hitam. Karena apa? Setelah pion makan, maka misal menteri makan, maka akan terjadi kuda di E5 sekaligus pengorbanan, melainkan benteng juga akan jatuh ke tangan putih. Ya, kita mundur, maka dari situ pilihannya adalah dengan gajah makan pion dan setelah ini di sini menteri makan di C4. Pion baru didorong ke B5, menteri kembali mundur ke B3, gajah ke B7, fianchetto dan kuda didorong ke C3. Di sini hitam melakukan rokade pendek di langkah ke-11 dan dilanjutkan gajah ke F4 dan di sini sudah tergabung antara benteng putih. Dilanjutkan pion maju di B4, ancaman pada kuda. Kuda menghindar ke A4 dan gajah ke D5. Di sini posisi kuda juga mengancam karena di sini diancam kembali dengan gajah hitam, maka menteri ke D1, baru setelah itu gajah hitam ke E7, benteng ke C1 dengan tujuan menguasai file C, dan dijawab Irene dengan benteng ke C8 untuk aduan dan dilanjutkan pion maju di B5, menteri ke A5 dan gajah kuda ke D2. Gajah makan gajah setelah dibuka aduannya dari kuda dan di sini dimakan kembali dengan raja di G2 dan di sini mendorong menteri ke titik pusat yaitu D5 sekaligus sekat, ditutup dengan pion di F3 dan di sini Irene mendorong pionnya di E5, ancaman pada gajah. Gajah mundur selangkah ke E3 dan kuda ke G4 sekaligus mengancam gajah, sekaligus di sini pion tidak bisa makan kuda karena terpin dengan menteri. Maka dari itu gajah kembali mundur ke G1 dan benteng aduan dimulai dan dimakan kembali dengan menteri putih dan di sini gajah ke G5, ancaman pada kuda dan menteri ke C4 mengajak aduan dengan menteri Irene dan di sini Irene menolaknya melainkan makan kuda sekaligus putih juga akan makan kuda di G4 dengan pion. Di sini posisi pion bertumpuk, kuda ke F6, kuda ke C5 dengan tujuan mengancam pion di sayap kiri putih
dan di sini tidak direspon hitam, melainkan majukan pion di H6, kuda makan, dan setelah kuda ke D5, kuda kembali ke C5, benteng ke C8, dan di sini putih mengajak aduan kembali dengan menteri hitam. Di sini hitam tidak bisa menolak karena posisi kuda juga bisa dimakan jika penolakan terjadi. Dan di sini menteri menerima, menteri makan menteri di D3, kuda makan di D3, benteng ke C2 dengan tujuan mengancam pion. Dijawab putih dengan raja naik ke F3, benteng makan pion, kuda makan pion di E5 dan benteng ke B2, dan setelah benteng ke A1 dengan tujuan mendorong untuk melakukan sekak. Di sini tempo sekak makan pion oleh Iren, raja mundur ke G2, dan di sini benteng didorong ke A3. Di sini adalah terjadi aduan karena apa? Iren memiliki tujuan, yaitu setelah benteng dimakan, maka yang terjadi adalah pion akan dijadikan perwira. Mungkin tujuan putih adalah dengan mengancam pion dengan gajah, maka langsung saja misal kuda ke D3 dan di sini diancam dengan gajah. Jika ini dimakan, maka ini akan jadi perwira. Misal ditutup kembali dengan kuda, maka kuda akan melakukan sekak. Jika di sini dimakan dengan gajah, maka ini akan jadi perwira. Maka dari itu, jika raja mendekat, maka kuda akan di C2, dan ini adalah ancaman pada gajah putih. Maka dari itu, kita mundur kembali teman-teman. Di sini Iren tidak, setelah mengajak aduan, di sini putih meresponnya tidak diadu, melainkan menggeser bentengnya ke D1, ancaman pada kuda, dan direspon kuda ke E3, dan ini adalah sekak sekaligus ancaman pada benteng. Otomatis putih akan merespon dengan aduan, dan setelah dimakan dengan benteng, kuda ke F3 dengan mengancam gajah, dan setelah benteng makan pion, di sini raja ke F1, benteng ke C2. Di sini sebenarnya Iren memiliki ada opsi lain. Kita kembali, yaitu dengan menguasai lajur di E. Karena apa? Dia bisa mendorong pionnya dari belakang, dan ini adalah langkah terbaik karena putih akan meresponnya dengan B untuk mempertahankan biar tidak jadi perwira. Otomatis benteng akan pasif. Maka dari itu kita kembali. Di sini pilihannya Iren adalah dengan benteng ke C2 dan dijawab putih dengan D8, raja naik ke H7, kuda ke G5, pion makan, maka benteng ke B8 mengancam pion, benteng ke C4 Iren, pion maju di H3 mengamankan pion yang jadi ancaman benteng, dan di sini benteng kembali turun, ancaman pada pion, raja naik ke F2, pion maju di B3, benteng ke B5, dan benteng hitam ke C2 sekat, raja naik ke F3, pion maju di B2, dan setelah pion maju di H4, di sini Iren mendorong pionnya di F8, aduan, dan di sini dimakan dengan pion, dimakan kembali dengan pion di G5, benteng ke B6, dan ini menutup akses raja Iren. Di sini raja mundur ke G8, raja putih ke E4, raja ke F7, dan raja ke F5. Raja ke E7, raja makan pion, dan raja hitam ke D7 dengan mengancam benteng. Benteng ke B3 mempertahankan pion, raja mundur ke C7, raja putih ke F5 disekak Iren, dan raja kembali ke G5, benteng ke D2, raja ke F5, dan benteng kembali melakukan sekat. Ini adalah langkah endgame yang akan dilakukan oleh Iren dan Lenka. Dan benteng ke G2, mari kita sabar menyaksikan sampai ke titik berapakah nanti terjadi pertandingan ini. Setelah raja ke G5 melakukan reposisi langkah, setelah itu benteng makan pion. Di sini benteng putih wajib makan pion, karena apa? Jika dia makan benteng, maka pion akan jadi perwira.
Maka dari itu di sini benteng putih makan pion, benteng Iren makan, dan setelah raja ke F5, raja mundur ke G1, dan di sini benteng putih ke D2. Dan ini adalah langkah terbaik karena apa? Ini menutup akses raja untuk mengamankan pion. Jika langkah seperti ini, kemungkinan besar di langkah ke-59 kedepannya jika ini didorong maju terus maka akan terjadi remis. Mari kita saksikan dimulai dengan raja ke C6, benteng ke D8, raja C5, benteng ke D7, pion maju sekak, raja geser ke F4, raja ke C4, benteng ke D5, pion maju di G5, raja ke F3, dan benteng ke E1. Di sini raja mendekat ke G4, kembali disekak, raja ke F3, pion maju di G4, dan raja ke F2. Dan setelah langkah benteng ke A1, kedua pemain menyatakan remis. Karena apa? Jika didorong kembali, pion akan kena. Jika kemungkinan besar terjadi adalah raja lawan raja. Maka dari itu, pertandingan di sini dinyatakan remis. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita doakan untuk Iren Sukandar untuk mendapatkan Grandmaster yang setara laki-laki yang akan segera didapatkannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Teman-teman bisa melakukan subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini dan bisa menonton konten-konten selanjutnya. Terima kasih.